Syafi'iyah, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat. Kalau bersentuh suami istri batal, niscaya sholat Nabi batal ya. Aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Seorang muslim yang menuntut ilmu, dia harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Berarti pendapat jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad di sini yang mengemukakan hadis disentuh dengan syahwat baru batal, itu lebih harus didahulukan dengan tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ada setelah beres wudu ada wanita lain cantik kita tangkap, batal wudunya? Tidak. Dosa tidak? Dosa. Jangan. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah batalnya wudu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Istri itu akan menjadi mahram selama status istri. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi, gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menganggap tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, masuk dalamnya sini adalah istri, mahram yang abadi seperti ibu, ya, tante, anak kandung, ini semua adalah mahram abadi, ya memang sudah jelas-jelas tidak batal. Tapi kalau istri masih masuk dengan kategori semuanya umumnya dalam mazhab Syafi'iyah, wanita yang asing, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat. Batal semuanya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang masalah wudu dan mandi, tayammum, aw lamastumun nisa, atau kalian melamas para wanita. Kata Imam Syafi'i, kalimat lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Maka berarti aw lamastumun nisa, menyentuh, tersentuh kulit sedikit, sengaja, enggak sengaja, batal semua wudunya. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dari kata lamas bukan yang lainnya. Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita, artinya batal wudunya, syahwat atau tidak syahwat. Sedangkan ulama lain di sini kebetulan dalam masalah ini secara khusus tiga ulama yang lain yang dijadikan pegangan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya, berkata kalimat aulamastumun nisa adalah berarti jima atau sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Kalau tidak disengaja atau tidak ada syahwat, misalnya suami istri gandengan, tidak ada syahwat, maka jumhur mengatakan tidak ada atau tidak batal wudu. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya. Seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Barangkali ada yang bertanya, kata beliau, kenapa Imam Syafi'i tidak mengalah saja atas pemahamannya supaya sependapat dengan para ulama lain dan supaya buntut perselisihan ini sehabis? Jawabnya ialah tidak boleh bagi Imam Syafi'i memahami sesuatu dari nas Allah, ayat Al-Quran, yang ia tidak meragukannya sedikit pun lalu mengabaikannya karena adanya pendapat lain atau karena adanya pemahaman ulama lain, sehingga dengan begitu ia berarti mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Ini merupakan dosa besar di sisi Allah. Ya, kata beliau, kalau seandainya pemahamannya terhadap nas bertentangan dengan nas sharih, tegas lagi jelas dari Al-Quran dan Hadis, maka jika demikian ia wajib berpegang pada petunjuk nas yang ada dan meninggalkan pemahamannya terhadap lafaz nas yang dalilnya bukan nas sharih yang jelas dan nas yang gamblang. Sebab jika dilalah atau acuhan artinya, ya acuhan dijadikan sebagai pegangan dari dalil qat'i, pasti niscaya tidak satupun kaum muslimin ini yang berselisih pendapat, apalagi para pemuka ulama. Khusus dalam masalah ini teman-teman sekalian, jumhur ulama menemukan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan akhirnya setelah Imam Ahmad datang Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis dalam bukunya juga tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sebuah statement yang akhirnya jadi pacuhan atau acuhan para jumhur ulama. Bunyinya adalah aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad mengatakan ada hadis sharih sampai kepada kami. Maka Imam Ahmad mengatakan makna hadis ini adalah harus dengan syahwat. Kalau Nabi SAW sebagai suami hanya sekedar mencium Aisyah karena bentuk kasih sayang, kayak orang sekarang Indonesia misalnya istrinya cium tangan suaminya kalau suaminya mau kerja,
atau sekedar mengecup keningnya karena rasa sayang dan kasihan, maka itu semua tidak ada sama sekali syahwatnya, tidak batal. Dan dalilnya jelas masalah ini. Kemudian ulama-ulama mulai merincikan. Di akhir hidup Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang merupakan guru sama murid, dan ini yang paling banyak perselisihan terjadi di antara keduanya. Karena Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Maka memang tidak terjadi perselisihan yang banyak di sini. Kemudian Imam Syafi'i tidak selisih banyak dengan Imam Malik karena Imam Malik gurunya. Dan Imam Syafi'i menyusun hukum atau kerangka fikir-fikirnya dari kitab Muwatta, karena buku yang pertama dibaca dihafal adalah kitab Muwatta. Dia dengar di Madinah ada ulama besar Malik namanya, dia datangi sama Imam Syafi'i. Imam Malik mau uji dia, begitu datang mau belajar. Memang kitab apa yang kau sudah hafal? Kata Syafi'i, kitab Muwatta, kitab Anda saya sudah hafal. Maka Imam Malik mengetes betul-betul sudah dihafal semuanya, diterima dan menjadi murid, gitu kan. Tapi perselisihan terjadi akhirnya antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, karena Imam Ahmad juga belajar dari Imam Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan muridnya, tapi pendapat yang benar sebenarnya bukan murid ya. Cuma Imam Ahmad pernah mengajak Yahya bin Ma'in, salah satu sahabatnya juga, hadir di halakannya Imam Syafi'i. Dan apa dia katakan? Ini ulama jadikan tolak ukur. Dia mengatakan, ayo kita duduk ke orang Quraisy itu, karena Imam Syafi'i turunan Nabi SAW. Kita duduk ke orang Quraisy itu karena kita akan mengambil adab dan akhlaknya. Jadi dia hadir di sana untuk mengambil adab dan akhlak dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i pada saat melihat Imam Ahmad datang sering diskusi, berbicara, dan ditemukan karena Imam Ahmad ini bobot ilmu dalam hadisnya sangat tinggi. Kata Imam Syafi'i, hai Ahmad, kalau telah sampai kepadamu hadis Nabi SAW yang bertolak belakang dengan pendapatku, maka sampaikanlah karena kau lebih menguasai hadis dariku. Tapi kasus masalah perselisihan pendapat dalam masalah ulama sumun nisa bukan di saat itu, teman-teman sekalian. Berjalan waktu, Imam Syafi'i di akhir hidupnya pindah ke Mesir. Imam Ahmad tinggal di Irak. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah jazirah Arab, maka Irak itu ada di sini, di pojok sekali, sisi timurnya jazirah Arab. Afrika, Imam Malik, Imam Syafi'i di Mesir, Mesir itu di pojok, di sisi baratnya. Ini jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Maka perselisihan yang terjadi banyak di antara dua imam ini justru pada saat sudah terpisah tempat. Termasuk masalah ini. Dan Imam Ahmad tidak bisa menyampaikan pendapat hadis ini kepada Imam Syafi'i karena jauhnya jarak pada saat itu. Padahal Imam Syafi'i sudah minta untuk disampaikan. Berarti dengan mengetahui histori sebab daripada perselisihan, teman-teman, kita jadi tahu kenapa sebabnya. Jangan fanatik buta di sini. Jelas-jelas di sini pendapat jumhur ulama benar karena dalilnya, hadisnya ada. Dan kita tidak katakan Imam Syafi'i salah, keliru begitu saja, tidak. Tapi Imam Syafi'i berijtihad dan kita hormati itu. Tapi ingat, bagi seorang muslim yang berijtihad, seorang muslim yang menuntut ilmu, dia harus mendahulukan dalil daripada pendapat. Berarti pendapat jumhur ulama termasuk Imam Ahmad di sini yang mengemukakan hadis disentuh dengan syahwat baru batal, itu lebih harus didahulukan dengan tetap menghormati pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan tidak mengatakan Imam Syafi'i itu salah, enggak, itu ijtihad beliau. Tapi datang generasi setelahnya, seperti kita sekarang, teman-teman sekalian, kita bisa baca semua buku. Mazhab Syafi'i kita bisa baca, mazhabnya Abu Hanifah bisa kita baca, murid-muridnya banyak menyusun buku-buku tentang mereka, kita bisa baca dan kita bisa tahu. Dan kita bisa tahu akar perselisihan dari mana. Dan sekarang dalam mazhab Syafi'iyah pun yang mengembangkan pendapat Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya sentuh itu batal, mereka mengecualikan di tempat tawaf. Kesentuh di tempat tawaf tidak batal. Cuma sayangnya memang ada beberapa negara yang tidak mempelajari ilmu-ilmu ini, artinya tidak mempelajari poin-poin ini. Seperti kasus saya pernah tahun 89 di Kairo, belajar di Mesir. Waktu itu teman-teman sekalian, kalau kami mau belajar fikih, jadi kepala sekolahnya datang. Memang saya masih SMP waktu itu ya. Tapi dia bilang, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya sama sepupu saya angkat tangan. Siapa yang mazhab Maliki? Teman-teman dari Afrika angkat tangan. Siapa yang mazhab Abu Hanifah? Ya, teman-teman dari Turki, Eropa angkat tangan. Siapa yang mazhab Hanabila? Teman-teman dari Timur Tengah angkat tangan. Terus kami dipisah kelasnya. Yang mazhab Syafi'i ini gurunya, Abu Hanifah sana gurunya. Jadi saya waktu itu pelajari fikih Syafi'i, tidak pernah saya tahu Abu Hanifah bilang apa. Saya nggak, kecuali saya baca buku lagi. Tapi di kelas
formal kita nggak pelajari. Jadi ngerucut ke situ. Nah banyak teman-teman yang pulang dari Mesir ini membawa itu satu wajah, gitu kan? Dan akhirnya dianggap oh yang lainnya sudah tidak benar nih. Karena dia tidak belajar itu memang. Setelah kami dapat beasiswa di Madinah, saya lihat guru-guru kalau masuk guru fikih. Saya lihat kok guru fikih cuma satu orang. Syekh ini datang dia lagi. Ternyata dia begitu datang teman-teman dia datangkan. Misal hukum menjual anjing dalam Islam. Imam Syafi'i bilang gini, tidak boleh karena ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Abu Hanifah. Jadi satu orang ini merangkum 4 madhab. Ini 4 madhab, gitu kan? Dan tidak pernah kami temukan pendapat mengatakan karena harus pilih pendapat yang ini ya. Kan banyak orang bilang Timur Tengah fanatik dengan madhab Hanabilah, Imam Ahmad. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena kami alami sendiri. Bahkan saya bisa jamin teman-teman dari S1, S2, S3 semuanya mempelajari keempat madhab itu. Dan dalil-dalilnya semua dipaparkan. Serta di kelas pun dikatakan siapa yang dari teman-teman Afrika, Malikiyah. Kadang-kadang ulama fikih mengatakan ini madhab Malikiyah, ini buku kalian. Dalilnya itu harusnya diperhatikan di sini dan ini pendapat dari didiskusikan di kelas. Sehingga kita betul-betul mengetahui masalah itu. Ini tidak menyalahkan Kairo ya, tidak menyalahkan Mesir segala. Saya cuma cerita pengalaman yang saya miliki. Sehingga tidak ada kesalahpahaman. Nah, teman-teman yang mempelajari dari semua sisi ini, dia akan bisa mengetahui, oh ternyata kekeliruannya di poin ini. Tanpa harus menjatuhkan ulama-ulama yang lainnya. Allahu a'lam. Persentuhan antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Banyak nas baik dalam ayat ataupun hadis. Di antaranya Nabi SAW kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'da nisaihi thumma dhahaba ilal masjid. Nabi SAW setelah berwudu, beliau suka mencium dulu istrinya, lalu pergi keluar untuk sholat walam yatawaddo, dan tidak berwudu lagi. Itu. Jadi Nabi SAW bukan hanya menyentuh istrinya, tapi apa? Mencium istrinya. Sampai Imam Ibnu Jauzi menyatakan di antara sunnah Nabi adalah mencium istri sebelum ke masjid. Berdasarkan hadis ini. Karena Aisyah menyatakan kana Nabi SAW yuqabbilu ba'da nisai. Kana terus yuqabbilu. Itu artinya selalu, terus-terusan begitu. Kedua, Nabi SAW sholat malam. Aisyah berbaring di sampingnya. Kaki Aisyah nyelondor ke tempat sujud Nabi SAW. Ketika beliau mau sujud, betis Aisyah dipijit, terus ngerejet, terus ditarik. Lalu Nabi SAW sujud. Setelah beres sujud berdiri lagi, lalu Aisyah pun melonjorkan lagi kedua kakinya. Kalau bersentuh suami istri batal, niscaya sholat Nabi batal ya. Ternyata ini tidak ya. Jadi semua yang dijelaskan tadi menunjukkan tidak batal. Bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa ya? Kalau kamu umpamanya sakit, au ala safarin atau safar, terus auja ahadakum minkumul minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau kamu sakit atau safar atau habis buang air besar ya, atau bersentuh dengan perempuan dan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah tayamum dengan tanah yang baik. Jadi buang air sama menyentuh perempuan batal berdasarkan ayat ini. Dari sini sebagian orang menyatakan bersentuh batal. Kalau yang dimaksud bersentuh di sini Noel atau pantel itu apa? Saling menyentuh atau baik sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang dimaksud di sana menyentuh di sana adalah demikian, niscaya bertolak belakang dengan hadis Nabi tadi. Nabi kalau mau ke masjid mencium dulu istrinya. Nabi kalau sedang sholat di kaki Aisyah dipijit ya, itu bertolak belakang. Berarti ayat itu maknanya bukan demikian, tapi lamastum di sana, bersentuh di sana adalah melakukan hubungan suami istri. Saking sopannya ini Al-Quran, hubungan suami istri diistilahkan dengan istilah yang halus, yang tidak porno, tidak vulgar. Kata orang Sunda mah henteu teu jorang, tapi bersentuh ya.
Dan ini banyak di dalam Al-Quran, seperti ketika Jibril datang kepada Maryam menyampaikan bahwa kamu ini akan punya anak. Maryam kaget, bagaimana saya akan hamil? Walam yamsasni basyarun, padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Yang dimaksud disentuh di sini ditoel, bukan kalau ditoel mau hamil atunya. Kalau detail nggak akan hamil, tapi yang dimaksud disentuh di sana melakukan hubungan suami istri, ya. Itu pertama. Kedua, kalau, nah di sini disebutkan balaghahnya Al-Quran, ya. Al-Quran menyebutkan auja'a ahadu minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian baru pulang dari WC. Kalau dari WC habis BAB, BAK atau BA, itu hadasnya hadas kecil apa hadas besar? Kecil tuh, bukan besar. Buangnya airnya ya air besar. Tapi buang air besar itu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil harus mandi enggak? Enggak, cukup berwudu saja. Ya, ceboknya jangan lupa. Harus buang air, tidak harus mandi, harus wudu saja. Itu hadas kecil. Kemudian aula mastumunisa, lalu kamu menyentuh perempuan. Kalau yang dimaksud menyentuh perempuan itu bersentuhan kulit biasa, lalu dianggap batal, itu hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil juga wajib mandi enggak? Enggak. Nah, maka lalu kamu enggak dapat air, lalu tayamumlah. Berarti ayat ini cuma berbicara hadas kecil saja, hadas besarnya mana? Maka Quran kalau dimaknai demikian tidak balaghah karena tidak mencakup hadas kecil dan hadas besar. Makanya aula mastumun nisa pasti hadas besar yang mewajibkan mandi. Maka menyentuh yang dimaksud di sana adalah menyentuh yang menyebabkan hadas besar. Maksudnya apa? Berhubungan suami istri. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh penjelasan tadi, kita tahu saling bersentuh laki dan perempuan, baik suami istri ataupun bukan suami istri, tidak membatalkan wudu. Kalau begitu nanti setelah wudu toilan aja wanita lain. Ya jangan, wudunya tidak batal tapi dosa. Tidak ada hubungan antara dosa dengan batal wudu. Wudu tidak batal hanya karena seseorang bermaksiat. Maksiat tidak membatalkan wudu. Umpamanya seorang setelah wudu lalu menggibahi orang lain. Tadi saya ketemu si Anu nyebelin banget. Itu maksiat bukan? Maksiat. Batal nggak wudunya dengan itu? Enggak. Demikian juga umpamanya kita ada setelah beres wudu ada wanita lain cantik kita tangkep. Batal wudunya? Tidak, dosa tidak? Dosa, jangankan ditangkap di toel begini juga, meni halus. Dosa tidak boleh, tapi dosanya tidak membatalkan wudunya. Jadi maksiat tidak membatalkan wudu. Walaupun tidak batal, jangan disengaja. Kata Ustaz juga tidak batal haban, di toelan. Nggak boleh yang seperti itu ya.